Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini lama kita nggak upload karena memang ada beberapa development yang akan kita launching produknya. Nah, apa produk yang terbaru dari MBR Tech ini selain quick shooter untuk yang spesifikasi daily atau daily use itu yang kode B1 A1. Nah, perbedaannya yang terbaru ini beda ya dengan shifter yang daily use sama CSA. Kalau yang daily use itu emang kita peruntukkan dijual untuk market motor yang digunakan untuk harian. Nah, untuk sistem fungsi shifternya juga memang berbeda juga dengan tipe shifter yang CSA kami. CSA kami memang complementary shifter yang khusus untuk mengaktifkan beberapa fitur shifter yang ada di ECU aftermarket atau ECU yang digunakan untuk balap di juara nasional ini. Nah, untuk yang terbaru ini kodenya A1 FIR. Bisa dilihat untuk kodenya. Untuk produk yang terbaru ini emang ada perbedaannya dengan yang daily use. Nah, seperti apa bedanya? Selain ada perbedaannya, ini tersedia untuk CDI dan untuk injeksi. Untuk CDI, ini kodenya A1 CDI. Di belakangnya ada tipe R-nya. Nah, di sini ada spesifik R-nya itu yang racing use. Untuk yang FI, kodenya seperti ini ya, A1 FIR. Nah, sensor yang disediakan itu nanti kita tunjukkan ada dua tipe. Sensor yang pakai stick itu kita sediakan juga, ada pilihannya. Sensor yang model tuas nanti seperti ini modelnya. Oke, nah seperti apa isi dalam paketnya? Kita langsung buka aja. Untuk modul sendiri, ini ada perbedaan desain dari yang daily use. Kita buka dulu. Desain yang harian, modul yang harian itu warnanya biru. Kalau yang ini warnanya merah. Untuk dimensinya sama. Ada di sini kodenya A1 FI. Kalau di kardusnya A1 FIR. Dan di dalam paket yang lain, di dalam paketnya ada ini kartu garansinya. Terus ada stiker. Nanti untuk part dari sensornya itu seperti biasa ya. Ini yang tipe biasa atau tipe stick. Jadi sensornya menggunakan stick seperti ini. Ada buah-buah root dan part-part yang lainnya. Nah, untuk tipe X nanti sistemnya tuasnya itu langsung, tidak menggunakan stick-stick yang kayak ini. Nanti kita lihatkan. Nah, untuk mendapatkan setup dan manual booknya, karena produk yang tipe A1 ini kalian setupnya harus menggunakan PC. Nah, kabel untuk memprogram itu seperti ini, itu kita keluarkan sendiri juga. Jadi dalam pembelian paketnya itu nanti bisa membeli satu paket dengan kabelnya ya, seperti ini ya. Ini tidak bisa menggunakan kabel USB biasa karena emang khusus ya untuk penggunaannya seperti ini. Oke, nanti bagaimana sistem untuk setupnya? Yang jelas, yang perlu diperhatikan, manual book ada di sini. APK, software, semua ada di sini. Video-video yang kita sediakan di YouTube, linknya ada di sini. Jadi jangan ibaratnya setelah membeli tanya manual booknya mana, cara settingnya gimana, semua sudah ada di sini. Oke, udahakan untuk membaca. Oke, kita langsung lanjut contoh untuk men-setup shifter yang tipe baru ini, tipe A1 FIR. Oke, selanjutnya ini step penjelasan bagaimana cara instalasinya. Di sini ya, kabelnya ada soket. Sini soket ke modul, yang ini sekun untuk digunakan pada coil. Nah, perbedaan pemasangan dari shifter daily, karena yang daily itu ada beberapa penjelasan pasangnya harus 12 volt untuk semua tipe motor injeksi. Nah, kali ini pemasangannya tidak di 12 volt. Untuk Yamaha itu perbedaannya mana sih? Yang 12 volt mana yang ground gitu, seperti itu. Nah, kalau yang 12 volt di motor Yamaha
itu biasanya, bukan biasanya ya, pasti sekonya ada perbedaan. Sini dari koil saja kita lihat, koil yang 12 volt itu sekonya lurus, yang ground itu sekonya ada tekukan di sini. Untuk Yamaha seperti ini. Nah, sedangkan untuk Honda untuk 12 voltnya itu ada pin warna hitam di bagian sekonya, sedangkan yang groundnya itu ada warna biru, hijau kebiruan di sini di pinnya. Nanti kita lihatkan fotonya. Nah, pemasangannya yang 12 volt ini tetap di instalasi sebelumnya seperti ini. Ini harus terkoneksi dengan benar ya. Nah, untuk yang ground dari sini tadi kita lepas, kita masukkan ke kabel dari shifter. Nah, yang bagian female ini kita kembalikan ke koilnya. Oke, untuk instalasi di bagian koil cukup simpel ya. Nanti kita rapikan kabelnya ke belakang. Nah, untuk yang bagian belakang ini ada 2 kabel. Di sini memang dari beberapa produk shifter MBR itu powernya kita pisahkan karena memang ada beberapa modifikasi untuk penggunaan di berbagai motor. Yang merah ini ke 12 volt ikut kondisi kontak. Untuk Yamaha itu bisa diikutkan ke flasher bagian plusnya atau ke fuse yang ada di bagian sini, fuse FI bisa digunakan di situ. Nah, untuk hitamnya ini ke ground, bisa ke body atau ke aki langsung. Untuk soket yang ini langsung ke modul nanti. Nah, nanti langsung kita terangkan bagaimana cara setupnya. Oke, kita sekarang lanjut bagaimana untuk cara setupnya menggunakan kabel dongle-nya ini. Nah, sekarang setelah semuanya diinstalasi, jangan lupa ini kabelnya yang kita pakai. Ini kabelnya ke, kan ini ada 3 ya dari sini. Ini ada 3. Nah, yang 2 ini satu sensor, untuk satunya ke kabel dongle-nya. Oke, setelah terpasang, langsung kita koneksikan ke kabel USB. Oke, selanjutnya kita kontak on sampai modul nyala. Kontak sudah nyala, maka kita lihat indikator untuk di modulnya akan nyala seperti ini ya. Ini udah terkoneksi ke USB, USB-nya sudah terkoneksi ke PC atau ke laptop. Nah, selanjutnya di sini kita buka aplikasinya, softwarenya. Kita buka softwarenya, di sini namanya Shifter Tuning. Nah, di sini kita buka untuk karena motornya sudah dinyalakan ya, kita langsung cari port untuk komunikasinya. Ini ada port 6. Nah, ini di sini ada button untuk connection seperti ini. Jika ini kondisinya tidak terkoneksi, jika sudah merah maka kondisinya bisa terkoneksi. Nah, langkah selanjutnya yang perlu disetting itu ada di bagian sensor dulu. Nah, ini setelah dibuka di menu sensor, menu shifter, nanti ada beberapa settingan, sensor value, tension atau compression bagian sensor yang dipakai, ini RPM yang aktif, sama duration setting ini cut off time ya maksudnya. Nah, kita jangan lupa di play di sini, maka akan keluar nilai sensor standby-nya. Nah, nanti cara kalibrasi sensornya itu sama dengan modul yang basic standalone untuk daily, sama. Ketika yang digunakan tension, maka di sini dipilih tension. Nah, kita kasih contoh untuk kakinya, kita setting tensionnya. Ini kan karena GPC ya, bisa dibilang tension atau ditarik seperti itu. Nah, di sini kita injak, sini kita injak, maka nilainya akan berubah. Sini berubah, di sini berubah. Kita injak, tahan. Sini terdapat 576 ya nilainya. 576 kita masukkan sini. Oke, tension udah. Terus untuk
Ini ada settingan RPM. Untuk cut off time-nya itu rata-rata bisa kita gunakan 65. Itu rata-rata ya, nanti tergantung motornya speknya untuk apa, seperti itu. Ini RPM aktif boleh di nolkan atau bisa disetting ke berapapun nanti. Kalau ini sampel 0 saja. Nah, setelah shifter kita setting, maka kita perlu menyeting beberapa parameter, yaitu di RPM yang sudah masuk ini terdapat derajat. Di sini kan ada derajat. Derajat di sini fungsinya ketika shifter itu aktif atau digunakan, maka akan mengolah beberapa parameter mappingan supaya shifter itu bisa meletup atau shifter itu bisa menghasilkan nyambung, jadi tidak terputus, tidak mutus RPM. Contoh ini sudah ada beberapa setup. Kita coba di motor ini. Nah, mulai RPM bawahnya itu 30 derajat seperti ini, sampai RPM 80.000 itu turun ke 15. Kita coba aplikasikan nilainya. Oke, sekarang kita buat sampai RPM 8000. Sini kita blok saja. Kita blok sampai RPM 8000, kita buat di 35. Nah, seperti ini. Nah, untuk RPM yang 8000 ke atas kita gunakan di angka 15. Sini yang disediakan itu sampai RPM 16.000 ya. Kalau motornya cuma di 12.000 ya nanti fungsinya tetap di maksimal 12.000. Oke, setelah settingan ini masuk, kita jangan lupa ya untuk menulis atau mengupload datanya di sini di read. Kita tunggu untuk prosesnya selesai. Bagian shifter juga jangan lupa kita read. Oke, di sini udah simpan. Untuk selanjutnya kita bisa mendisplay atau kita melihat di sini. Selain nge-read, teman-teman ketika mau setup ulang itu bisa di read ya datanya, shifter read. Ini untuk mengambil data, meload data dari settingan di modul yang sudah ada. Sekarang bisa kita lihat RPM live di motornya itu. Ini jangan lupa monitornya kita aktifkan, kita starter untuk motornya. Nah teman-teman, itu ada garis merah yang aktif ya di sini. Ini RPM display yang dikirim oleh modulnya. RPM itu nanti memudahkan supaya saat tuning ketika di bawah running jalan gitu, shifternya karakternya kurang gimana. Nah, dari nilai tersebut seperti ini. Secara garis besar, ketika nilai derajat ini semakin besar nilainya, nah maka itu karakter shifter akan semakin putus. Apabila derajatnya semakin kecil angkanya, maka shifter itu mendekati meletup. Tapi semua hal itu nilainya harus di trial untuk dicoba di jalan. Tidak bisa satu angka itu patokannya seperti gimana. Kalau di motor sampel kita ini kita gunakan itu ECU standar bawaan dari Yamaha R15 V3. Nah, untuk beberapa motor nanti kita sharingkan setupnya nanti. Oke. Nah, sekarang untuk hasil seperti apa setapannya ini bisa dilihat video tersebut.